Halo teman-teman, selamat sore. Nah, selamat datang di podcast kita. Pada hari ini, podcast kami akan membahas tentang krisis ekonomi di tahun 2008. Tapi sebelum kita masuk berbicara ke topiknya, mungkin kita akan memperkenalkan personel kita dulu. Mulai dari aku sendiri, Naufal. Oh, dari aku Imania. Hai, aku Nadila. Aku Hanif. Nah, kita berempat kali ini akan membahas mengenai krisis ekonomi 2008 mulai dari penyebab sampai akibatnya. Nah, mungkin kalian udah penasaran, mungkin langsung saja kita masuk ke case yang sangat menarik. Nah, benar banget nih. Terus yang mau kita diskusiin ini spesial banget karena merupakan salah satu event keuangan terbesar dari tahun 1930, yaitu tentang krisis subprime mortgage di Amerika atau kita kenal sebagai financial crisis 2008. Watching to see what would happen with the US housing bust, there was something going wrong. It was an obscure French bank. And a real capitulation for a system run amok. Nearly 250,000 homeowners are in danger of losing their homes. The bankers made irresponsible loans to homeowners, permitted them to buy property on margin. Then the housing prices collapsed, the mortgages couldn't be paid, and the banks essentially became insolvent. The collapse of Bear Stearns was catastrophic. It was a wake-up call to Wall Street. That was a real tell in the unfolding and the house of cards coming crumbling down. Fannie Mae and Freddie Mac are so large and so interwoven. I think this is the most significant financial crisis in the post-war period. There are fears this sell-off will continue on Wall Street. Soaring gas prices. Back in the US of A, September 29th was also the date. Mungkin kita ngobrol-ngobrol tentang kejadiannya sendiri itu sebenarnya gimana sih, pusatnya di mana, terus juga mungkin dari kalian sebenarnya tahunya gimana sih? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Jadi sebenarnya setahu aku nih ya, secara umum tuh subprime mortgage ini ada di Amerika ya pusatnya. Nah, subprime mortgage ini juga dulu tuh berpengaruh ke investasi di Indonesia. Terus juga kreditnya itu dipersulit sehingga tuh efeknya ke Indonesia juga loh, kalau efek ke Indonesia. Benar. Jadi bisa diperjelas kalau penyebabnya itu kalau nggak salah awalnya itu jadi kayak misal ada orang pengen beli rumah. Nah, tapi kan biasanya orang kalau beli rumah itu kan cicil ya. Jadi kalau di Amerika itu mereka menggunakan namanya mortgage. Mortgage itu semacam bentuk pinjaman yang dimana biasanya itu kayak di Indonesia namanya KPR. Yang kalau misalnya KPR ini kan pasti ada penilaian khusus dalam segi income yang harus dipenuhi, terus juga segi pengeluarannya juga terjadi di mana. Dan jadi ada kriteria sendiri untuk orang bisa melakukan penyicilan, melakukan pinjaman untuk membeli rumah itu tersendiri. Nah, di Amerika itu juga ada tentang mortgage. Nah, di Amerika waktu itu ada orang-orang yang nggak masuk skornya tapi dikasih kredit. Nah, orang-orang ini atau kredit ini disebut subprime mortgage. Jadi nggak layak KPR tapi dipaksain menjadi KPR di Amerika ini. Terus kalau di subprime mortgage itu kan termasuk orang yang meminjam ya. Sebenarnya transaksi mortgage itu kayak gimana sih? Oh, jadi kalau buat transaksi subprime mortgage ini itu kan lewat sesuatu namanya derivatif ya, di mana transaksi yang didasarkan pada kontrak dan perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk memperdagangkan suatu aset maupun komoditas gitu. Terus lewat kontrak ini tuh sebuah objek diperjualbelikan dengan harga yang telah disepakati bersama antara penjual dan pembeli. Terus nantinya nilai dari kontrak tersebut di masa yang akan datang itu sangat dipengaruhi oleh harga aset atau komoditas dari dirinya. Dengan kata lain, produk derivatif ini tuh merupakan suatu produk yang nilainya bergantung kepada suatu produk dengan harga lainnya atau yang mendasarinya. Gitu. Kayak misalnya suku bunga, terus nilai tukar, saham, terus obligasi, indeks ataupun kayak komoditas gitu. Terus juga produk-produk derivatif ini tuh potensi ya mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga yang cukup fluktuatif gitu. Di sisi lain juga instrumen derivatif dapat digunakan untuk mengurangi risiko yang
bisa terjadi ketika melakukan transaksi. Namun sistem kerjanya beda nih sama dengan saham. Ketika ada saham di suatu perusahaan banyak diborong oleh para investor, maka akan tercipta pemasukan capital gain. Salah satunya alasan para investor akan memborong suatu saham, yaitu perusahaan yang dinilai punya prospek bagus di masa depan. Tapi hal tersebut itu tidak bisa terjadi pada derivatif. Penyebabnya itu karena kecenderungan derivatif yang merupakan spekulasi harga di masa yang akan datang. Oleh karena itu sangat wajar gitu kalau misalnya instrumen ini itu memiliki tingkat risiko yang tinggi, bahkan bisa lebih tinggi daripada investasi saham. Terus kalau nggak salah, aku pernah dengar kayaknya yang masih skor itu namanya Vivo gitu. Nah itu skor itu gimana maksudnya? Berapa gitu skor? Bentar, aku mau tanya tuh, Vico itu apa dulu deh? Tahu kayak masih junior ya, Vico itu apa ya? Oh, Vico itu kayaknya ini ya, yang jadi kalau misalnya KPR tadi yang kamu bahas itu kan ada kayak scoring gitu kan. Scoring dia tuh bisa ngasih kredit ke orang yang mengajukan kredit, itu kan scoringnya tadi tuh. Nah, Vico itu tuh yang memberikan skor itu gitu. Jadi kayak skornya sekitar 700-an lebih ya. Nah, kalau dari subprime mortgage ini tuh skornya biasanya di bawah 740. Kayak bisa 640 atau bisa bahkan 600 gitu. Tapi emang awalnya tuh sebenarnya ini dari 2008 atau sebelumnya udah ada ya sebenarnya kasus krisisnya. Ini sebenarnya udah di tahun sebelum 2008. Jadi subprime mortgage loan kan pinjaman yang beresiko tinggi. Nah itu memiliki kemungkinan besar gagal bayar. Nah karena memberikan pendapatan bunga yang lebih tinggi. Jadi investment bank lebih suka menjual CDO yang berbentuk subprime mortgage loan. Subprime loan kebanyakan datang dari resiko pembelian rumah, di mana kredit tersebut tuh memungkinkan orang tidak memiliki pekerjaan untuk melakukan kredit rumah. Nah kemudahan dari subprime loan ini akhirnya memicu kenaikan harga rumah secara tidak wajar, yaitu mencapai 194% di akhir tahun 2007. Karena semua orang itu bisa membeli rumah, jadi meningkatnya pembelian subprime mortgage menyebabkan kenaikan profit secara tidak wajar pada institusi keuangan dan institusi terkait lainnya. Jadi kalau misalnya aku simpulkan ya untuk misalnya kemarin, ini kayak subprime mortgage loan itu jadi pinjam-pinjam yang udah gitu sesuai dengan kriteria, tapi orang bisa pakai gitu. Beda kalau misalnya di Indonesia kita bisa pinjam tapi ada kriteria yang harus kita penuhi. Dan kalau misalnya karena kriteria terpenuhi, ya mereka nggak bisa dapat pinjaman itu. Tapi kalau di Amerika itu bebas, semua orang itu bisa pinjam. Hal ini juga kayak awalnya kayak terlihat bagus mungkin kalau di kertas gitu ya. Kayak dilihat orang-orang, wah semua orang bisa beli rumah. Cuma karena semua orang bisa beli rumah, bisa melakukan pinjaman, semua orang itu juga bisa juga melakukan obligasi memenuhi pinjaman tersebut. Jadi karena kurangnya regulasi atau pengawasan dari pinjaman tersebut, itu bisa juga membuat kriteria pembelian rumah itu bisa dieksploitasi oleh para investor-investor juga. Tapi bagaimana sih kalau di Amerika itu bisa sampai dieksploitasi subprime mortgage itu sama investor-investor? Jadi itu bermula waktu securitization C, di mana itu sistem yang diterapkan oleh Presiden AS itu George Bush. Sistem ini menghubungkan pemasukan dalam peminjaman uang kayak hipotek itu ke para investor di seluruh dunia. Ini beda dengan sistem peminjaman lama. Kalau sistem peminjaman lama kan pembayaran hipotek kan termasuk sebagai pemasukan pemberi pinjaman hipotek lokal. Terus karena jangka pelunasan hipotek itu berlangsung lama, makanya itu menghasilkan pemberi pinjaman waspada terhadap pembayaran hipotek itu. Sedangkan dalam sistem yang sekarang, securitization C, pemberi pinjaman itu menjual hipotek ke bank investasi. Nah, bank investasi itu menyatukan ribuan hipotek dan pinjaman lain buat utang obligasi, utang penjamin atau CDO tadi ya. Lalu bank investasi menjual CDO itu ke investor. Nah,
itu menghasilkan uang para pembayaran pinjaman diterima oleh para investor. Untuk mengevakuasi resiko CDO, bank investasi itu membayar lembaga penilai atau rating agency yang bertugas ngasih nilai terhadap resiko CDO terhadap pemberi pinjaman. Nah, rating agency inilah itu dapat mengeksploitasi dengan ngasih nilai yang bagus-bagus ke subprime mortgage yang padahal jelek penilaiannya dia sama. Jadi itu sebabnya tadi itu ya, mungkin karena dari penilaiannya ini tadi yang padahal jelek justru dikasih. Bohong. Terus kalau kayak misal konsekuensi dari krisis hukum, krisis ekonomi yang aku dengar nih ya, kan bersifat global ya, jadi kayak bukan Amerika doang. Kira-kira ada nggak sih dampak yang terasa di Indonesia gitu, yang ekonominya? Kalau begitu ada, karena kan Amerika itu kan negara pusat banyak hal ya, apalagi terutama di ekonomi. Jadi apalagi kalau kayak permasalahan dalam kayak perbankan itu bakal ngaruh juga ke Indonesia dalam segi saham juga. Nah kalau misalnya di Amerika sendiri itu kan ada investment bank atau bank investasi. Di Indonesia itu nggak ada, cuma sahamnya itu kita bisa beli juga di Indonesia. Dan karena itu dalam segi sahamnya itu juga berpengaruh dan juga dalam segi penurunan sahamnya juga. Dan juga kan tadi juga dijelasin ya oleh rekan saya juga ya masalah subprime mortgage loan ini kan ada namanya securitization food chain yang dimana karena ini karena ada kurangnya regulasi dari pinjam meminjam dalam segi kriteria juga dan kriteria dalam segi kayak bentuk pinjaman untuk di rumahnya itu udah nggak ada juga, orang juga bisa main aja pinjamannya. Dan untuk investment bank ya mereka seneng aja gitu, kayak mereka dapat duit makin banyak masukan. Dan kalau misalnya kalau buat rating agency mereka juga dapat duit karena investment butuh mereka untuk menilai satu prime mortgage loan ini. Cuma ada satu pihak yang spesial di sini, yaitu peminjamnya sendiri. Peminjamnya itu kalau mereka nggak mampu, mereka ada kemungkinan mereka berhutang sampai ngaruh ke penghasilan mereka juga akan dipotong oleh pemerintahnya juga. Dan di sini juga kalau misalnya di Indonesia itu aku mau kutip data nih dari CNBC Indonesia yang akibat dari krisis ekonomi di Amerika Serikat itu yang terkontraksi 0,34% pada tahun 2008 dan 3,07% pada tahun 2009. Pertumbuhan ekonomi global ini juga menurun menjadi 2,8% pada 2008. Jadi 5,42% itu pada 2007. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri melambat menjadi 4,5% pada tahun 2009. Dan ini kita baru satu negara doang, yaitu negara kita sendiri kan. Banyak negara yang juga semakin terpengaruh, yang dimana aset mereka juga banyak juga di Amerika. Pertumbuhan Indonesia itu pada tahun 2009 itu menjadi yang tertinggi ketiga di dunia sebelah China dan India. Indonesia itu bisa terhindari dari perlambatan ekonomi yang ada dalam karena struktur ekonomi yang didorong permintaan domestik inflasi juga tercatat rendah 2,78% terendah dalam satu dekade terakhir. Namun walaupun kayak bisa dibilang kita asetnya nggak terlalu banyak juga di Amerika, jadi penurunan kita mungkin terlihatnya nggak begitu signifikan. Indonesia tapi tetap nggak kebal dari efek financial crisis ini yang di tahun 2008, yang dimana sebenarnya itu ada goncangan global, krisis di Amerika Serikat menjatuhkan di tingkat global melalui ekspor sektor keuangan, pasar keuangan Indonesia baik saham, pasar uang, mata uang hingga obligasi jatuh akibat aksi jual sektor keuangan Indonesia terimbas karena derasnya arus modal keluar atau disebut capital outflow. Oke, terus juga menurut laporan perekonomian Bank Indonesia pada tahun 2008 nilai tukar rupiah itu mengalami tekanan depresiatif yang besar sehingga melemah dari 9.160 US dollar pada Juli 2008. Nah, pelemahan mencapai level terburuk pada bulan Desember 2008 sebesar 11.230
US dollar atau mengalami depresiasi sebesar 22,7%. Sebagai upaya untuk menstabilkan nilai tukar rupiah, cadangan devisa terkuras cukup dalam dari 60,56 miliar pada Juli 2008 menjadi 51,6 miliar dolar Amerika Serikat pada akhir tahun 2008. Terus juga cukup ini ya, sebenarnya cukup signifikan ya dampaknya ke Indonesia sendiri. Iya. Terus juga surat utang pemerintah dalam 10 tahun melambung dari level tertinggi pada Oktober 2008 ke 18,52%. Nah, sementara itu indeks harga saham gabungan anjlok 60,73% dari posisi tertinggi pada Januari menjadi 1.111 pada Oktober 2008. Krisis ekonomi 2008 sampai 2009 melahirkan sejumlah aturan dan kebijakan baru terutama dalam pengawasan perbankan. Nah, diantaranya adalah kenaikan dalam pengawasan perbankan, kenaikan peminjaman simpanan masyarakat di perbankan yang dijamin oleh LPS dari 100 juta menjadi 2 miliar. OJK juga lahir setelah terjadinya krisis keuangan pada tahun 2008 atau 2009. Jadi kayak di karena ekonomi ini bisa dibilang OJK itu lahir ya karena pentingnya regulasi dan juga pentingnya juga pengawasan secara hukum dalam sektor perbankan dan keuangan, dan itu mungkin aspek yang paling penting ya dari di Amerika sendiri. Mereka itu terlalu memprivatisasi sektor keuangan mereka, jadi kurangnya regulasi, kurangnya pengawasan untuk para investor ini yang mengatur dalam situ subprime mortgage loan itu juga. Jadi emang butuh kayak aturan dan kebijakan baru ya untuk mengatasi urusan tersebut. Menarik banget ya tadi. Apa yang kita Pusing banget ya kalau kita mungkin kalau kita ada di masa itu juga. Kita masih SD ya. Udah malah itu masih kecil. Tapi dampaknya itu kelihatan banget kayak orang-orang kayak rumah banyak kan kayak saya bilang jadi homeless, jadi kayak orang kayak tinggal di pinggir jalan karena itu karena mereka nggak mampu bayar rumahnya secara tiba-tiba, dan juga mereka banyak juga kehilangan pekerjaan mereka sendiri karena perusahaan juga merasa dampaknya sendiri juga karena itu di Amerika Serikat. Kalau di Amerika benar-benar parah banget ya. Kalau di Indonesia mungkin dari dampaknya sendiri emang terkena juga, tapi mungkin emang nggak sesignifikan itu ya dari dampaknya sendiri. Jadi mungkin sedikit banyak kita nampak ilmu nih. Tadi karena kita udah bahas krisis ekonomi 2008 mulai dari penyebab sampai akibatnya. Nah, terus kita tadi juga bahas tentang subprime mortgage sampai juga dampaknya krisis ekonomi baik di seluruh dunia maupun di Indonesia sendiri. Mungkin itu dari penghujung podcast kami pada sore ini. Terima kasih teman-teman. Bye-bye. Bye.